Jadi kalau kalian mau melihat hasil videonya, Bentar, saya lihat saya dulu. conference di Jokowi, saya agree ya, ya close and bidik Quran. Nah, ini video kalian otomatis terkonvert jadi dari suara dan gambarnya ya. Ini ada yang dari audio, ini dari suara. Jadi nanti kalau kalian sudah selesai, otomatis kalian langsung terbuka di penyimpanannya ya. Langsung di ini, di My Document kalau kalian Ada buka yang ini, belum di-mute? My Document, terus Zoom yang tanggal. Nah, hmm, Oxford apa itu, Pak? Ya, baik. Bapak Ibu cek-cek dulu. Yang belum di-rename, rename-nya Mbak Erlina, yuk, sesuai. Bu Erlina. Bu. Oke. Mm-mm. Kayak teman-temannya, Mbak, belum sama. Nah, sudah siap semua, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Mohon izin ya, kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, belum kompak jawabnya. Ada yang sudah sarapan, ada yang masih setengah ngantuk ini. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu baru wabarakatuh. menunjukkan semangat anak muda ya. Bapak Ibu jangan lupa senyum hari ini. Mari kita bahagiakan diri kita dengan kegiatan yang penuh manfaat mulai dari pagi bangun tadi hingga insya Allah nanti sore nanti. Ingat ya hari ini kan weekend ya. Jadi hari yang menyenangkan harusnya bagi Bapak Ibu. Ayo, Mbak Elsa senyum dong. Iya, iya gitu kan cantik ya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya sehat? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah sehat, Sehat. Ibu. Iya, hari ini sudah berapa lama mengikuti kegiatan prajabatan atau latsar? Hari kelima Ibu. Hari Hari kelima, Bu. kelima. Sudah mulai mengenal seluk-beluknya, terbiasa dengan bangun pagi dan zoomnya. Sudah Bu, Sudah, Bu. sampun. Sudah, tugas-tugas beres, agenda satu. Alhamdulillah Alhamdulillah beres, beres Bu. Cek and Alhamdulillah. recheck ya, saling mengingatkan gitu ya, saling saling membantu lah. Kalau ada teman-teman yang kesulitan bisa dibantu. Kesulitannya di bagian apa, yang belum apa gitu kan sama-sama. Iya, jangan nafsi-nafsi ya, jangan sendiri-sendiri. Pokoknya sukses bareng kelas ini. Siap Harus, Bu. iya, harus bisa semuanya berhasil. Baik, Bapak Ibu mohon izin hari ini perkenalkan nama saya Lilin Nurulia. Harusnya Nur Aulia ya, tapi kok jadi Nurulia? Nggak tahu nih. Ya, Lili Nurulia, Lili yang bunga ya, jangan sendal ya. Kan kenalkan sendal Lili? Tahu Bu. Iya, Sendal zaman sendal dulu. yang baik ya. Iya. Iya, tapi bagus loh itu sendal yang awet loh, ya. Jadi saya akan membersamai Bapak Ibu dalam agenda 2 pertemuan kita yang pertama hari ini, yaitu core value. Bapak Ibu nilai-nilai nanti akan banyak berkaitan dengan apa definisinya, apa kata kuncinya, apa keywordnya kata kunci, kemudian penerapannya dalam tugas dan mungkin kendala-kendala yang dihadapi oleh Bapak Ibu dalam menerapkan nilai-nilai tersebut dalam tugas. Harapannya saat Bapak Ibu memahami dan membahas teori-teori agenda 2 ini dengan tuntas, maka Bapak Ibu nanti akan bisa menarik benang merahnya di aktualisasi dan habituasi kira-kira mau diambil apa dan itu bisa menunjukkan rujukan ke
nilai dasarnya yang bagian mana? Ya, apa ini Mbak Elsa ngapain? Eh, Muncul di layar saya sebentar. Ya, oke, everything oke? Lanjut? Ya. Kita lanjutkan ya. Begitu ya Bapak Ibu. Harapannya Bapak Ibu memahami apa isi dari butir-butir agenda 2 ini. Kemudian Bapak Ibu yang terpenting tidak hafal dari definisinya. Tapi Bapak Ibu nanti bisa mengambil esensi nilai ini untuk diterapkan di aktualisasi Bapak Ibu. Jadi terinspirasi dari nilai keberapa, dari butir yang mana. Karena kan nggak semua tempat kerja, nggak semua apa penerapan teori Bapak Ibu ini bisa mengerucut pada teori yang sama. Setiap orang mungkin berbeda. Saya ngambilnya misalnya contoh begini. Saya terinspirasi dengan kolaboratif, ya, kolaboratif. Unsur nilainya kolaboratif. Nah, di tempat kerja saya kolaboratif ini menonjol. Jadi ada yang plus, ada yang minus. Ya, mungkin ada yang kolaboratifnya pengen ditingkatkan, berarti minus kolaboratif. Ada yang kolaboratifnya sudah baik sekali, sehingga saya mengambil apa namanya inspirasi dari kolaboratif ini. Terus kemudian saya ambil dalam bidang pekerjaan tugas saya seperti apa, penerapannya, kendalanya saya analisis, saya bikin proyek yang terkait dengan nilai yang mendasari atau dominannya adalah kolaboratif. Saya pengen mengangkat X atau permasalahan X gitu ya. Jadi hari ini kita akan membahas teorinya, kemudian nanti diharapkan bisa Bapak Ibu bawa ke praktek di tempat kerja Bapak Ibu gitu. Ya, jangan khawatir dengan bacaannya waktu Bapak Ibu masih banyak ya, masih bisa nanti meresapi apa yang apa namanya seluk-beluknya tentang nilai-nilai ini jadi masih bisa memantapkan bacaan Bapak Ibu. Ya, oke. Banyak sekali kan agenda latsar ini dan mungkin tugas-tugasnya. Jadi Bapak Ibu, kalau semuanya harus Bapak Ibu selesaikan atau kuasai dalam waktu singkat, mungkin bisa ya. Setiap orang kan punya trik atau teknik sendiri, tapi mungkin tidak akan long lasting. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus punya strategi bagaimana biar apa yang kita pelajari ini bertahan lama dalam sanubari Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang modelnya yang angkatan-angkatan kemarin itu saya bikin Bu. Jargon-jargon yang style saya Bu, yang terkait dengan nilai-nilai misalnya kolaboratif atau mungkin dengan orientasi pelayanan. Itu saya bikin meme atau jargon atau semboyan versi saya sendiri sehingga saya jadi ingat sekali dengan itu nilai-nilainya apa. Monggo saja Bapak Ibu punya cara masing-masing. Oke, mohon izin saya mau share screen. Bentar. Ngomongnya nggak usah banyak-banyak ya Bapak Ibu capek nih saya. Mungkin Iya, nanti Bu. akan lebih banyak. Iya, kita diskusi aja lah yang seru. Oke, sebentar. Filenya belum dibuka rupanya. Hmm, hmm. Anjir lah dok.
Terus mandi dari sana tadi. Siap-siap, alas. Pak pasien. Pernah ada pernah terbukti ya? Terbukti banget. Oh iya. Oke. Bau. Jadi tuh yang pas aku jadi junior ya, itu tuh seniorku itu pada Ridwan, Elsa, Erlina, Fahmi. Oke, 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 oke. Semua sudah komplit. Hmm. Hmm. Ada satu Pak Polis, apakah harusnya di tempat kita bukan ya? Sebentar. Belum join di rumah Nabun. Hmm. Mohon maaf Ibu untuk Pak Holis bukan kelompok kami Ibu. Oh bukan ya Pak Iya. Polis, ini soalnya bertanya nih, hmm, meminta bantuan masuk kelompok mana ini Pak Polis? Oke, baik. Ah, kami diminta untuk mengenal Bapak Ibu lebih jauh lagi dulu sebelum pembelajaran dimulai. Boleh kami sekedar tahu apa bidang tugas Bapak Ibu dengan menyebutkan nama masing-masing dan tempat kerjanya dulu sebelum kita mulai belajar bersama sesuai dengan yang diarahkan oleh panitia. Jadi kita mengetahui tusi Bapak Ibu masing-masing di kelompok ini. Yuk, boleh dari mana saja semua nanti berkesempatan untuk berbicara. Saya catat satu-satu. Monggo dari absen pertama saja Bu, Oh, urutan begitu. suaranya agak kurang keras, Pak. Dari absen pertama saja Bu, urutan begitu. Monggo. Bentar, bentar, bentar. Bapak Ibu yang lain apa mendengar suara Pak Hamzah dengan baik? Kecil suaranya. Kurang kedengaran. Suaranya kecil ya Pak Hamzah. Agak besar Pak. Nggih, dari absen pertama saja mungkin, Bu. Oh, boleh, monggo. Siapa? Kalau Baik. kami absennya soalnya tidak. Oke, Oke, siapa? baik. Ibu izin Ibu, saya dulu Ibu. Mm-mm. Oke, salam kenal Ibu. Perkenalkan, saya Ridwan. Saya Bentar, dari bentar, UIN Pak Wali Ridwan. Songo sebagai dosen asisten ahli di Fakultas Kedokteran. Terima kasih Ibu. Di mana Pak? Di, Universitasnya? Semar- di Semarang UIN Wali Songo Ibu. Oh, Wali Songo. Deket ya. Ya, Oke, di jurusan apa? Fakultas apa? kedokteran Ibu. Wah, jenengan ngajar calon dokter ya? Insya Allah Ibu. Mm-mm. Kedokteran Universitas Wali Songo. Di sini ada loh putranya Bu, ini Bu, teman kami Bu Rohana ya, namanya dokter ya, siapa yang di Universitas Wali Songo. Oke, lanjut, lanjut. Ya, Pak Ridwan, silakan. Perkenalkan Ibu, nama Ya, saya Elsa Safitri. Elsa. Saya dari Min 4 Brebes Min sebagai 4, guru kelas. Min 4 Brebes. Guru kelas bawah atas? Atas, Bu, 4, 5, 6. 6. 6, kelas 6 ya. Oke, Kelas 6. Semua mapel ya berarti ya. oke, betul. Dari backgroundnya apa Mbak? Backgroundnya dari pendidikan guru sekolah dasar. Oh, PGSD ya. Oke, oke. Mbak Elsa dari Min Brebes ya. Oke, jauh-jauh di sana. Oke, terima kasih, Bu. Oke, nggak bawa telur tak Mbak? Di Brebes kan yang terkenal apa sih? Telur bukannya?
Telur Nggih, juga telur itu. sama bawang merah. Nah, iya ya. Oke Nggih. ya. Oke, lanjut. Dari Brebes kita pindah kemana? Pindah ke Kulon Progo, Yogyakarta, Oh, Ibu. West Prok. Oke, Oke. Kulon Progo. Saya Oh, asalnya juga Kulon Progo loh, Mbak Suami. oh iya, Kulon Iya, Progonya mana, Ibu? Sentolo. Oh, Sentolo, saya Wates, Oh, deket berarti. atas kota ya, saya desa. Ya, monggo Mbak. Ya, Assalamualaikum Bu Lili, nama saya Erlina Waalaikumsalam. Anjarsari. Saya Mm-mm. satker saya dari MTS Negeri 1 Kulon Progo. Oh, MTSN 1. Ya, saya sebagai guru BK, Ibu. Guru BK ya. Oke. Oke. Ya, harus teruji kesabarannya ini, guru Iya, BK. terus. Oke. Baik, monggo selanjutnya. Terima Oh, kasih, ini Ibu. sini Bu, Oke. perkenalan. Nama saya Mm-mm. Fahmi Ahmad Mana ini Al-Ahwani. wajahnya? Oh, Pak Ahmad Hmm, Pak Fahmi Bu. Al-Ahwani. Fahmi Oke. Ahmad. Oke, Pak Fahmi Dari Ahmad. Kemenak Cilacap Bu, sebagai Oh, penghulu. Cilacap. Cilacapnya mana? Cilacapnya Kroya Ibu. Oh, Kroya. Kroya, ya. Mm-mm. Sebagai guru apa, Pak? Sebagai penghulu Bu. Oh, penghulu. Oke. Pak penghulu sendiri sudah menikah? Alhamdulillah sudah Sudah putra berapa? baru satu Ibu. Oh, satu. Oke, jangan-jangan penghulunya nggak berpengalaman gitu ya. Nanti ya harus bisa ini ya, bisa Hmm. menguasai tusinya. Sudah punya Iya Bu. pengalaman. Oke, Ya, kita tunggu baik Bu, gebrakan terima baru kasih. dari Pak Penghulu. Terima Oke, kasih. ya, lanjut. Selanjutnya saya Bu dari Silahkan UIN Raden Mas Said Surakarta. Pak Faisal. Perkenalkan Faizal Janum, dipanggilnya Janum Janum. dari Raden Mas Said Surakarta. Oke. Saya di sini sebagai dosen asisten ahli Prodi Bioteknologi. Dosen bioteknologi. Oke, wah makanya Baduy kencar-kencar terus ya Mas. Oke, semangat ya. Ya, Jenengan itu harusnya nggak pantas loh dilihat wajahnya itu jadi dosen, harusnya jadi taruna, tentara ini harusnya ya. Oke, soalnya saya sering lihat yang masih apa belajar itu kayak jenengan sering lewat di depan kantor kami, kan deket Kodam itu ya. Modelnya kayak jenengan ini harusnya. Iya, di oke. Tapi bukan dosen galak toh, dosen yang humanis toh? aman, Bu. Aman, Humanis. aman. Yuk, ya, oke. Berikutnya, Izin Bu, silahkan Mbak. ya perkenalkan nama saya Faradila Apriani Pangestuti, biasa Oke, dipanggil senyum Dila. dulu dong. Iya, gitu kan cantik ya Mbak Faradila, silahkan. Di penempatannya sekarang di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini sebagai dokter ahli Faradila. pertama Mm-mm. Dari UIN Jogja, suka ya Jogja. ya, Di prodi apa? auditor Ibu Oh, di bagian umum. di Satuan Pengawasan Internal SPI. SPI ya. Ya, terkait dengan penjaminan mutu internal. Oke, di SPI. Oke. Bagian ngawasi dosen-dosen sing sok mangkir-mangkir Mbak ngajari Mbak. Piye trik monggo. Oke. Bu. Aman-aman ya. Oke, berikutnya siapa? Saya Bu, Silahkan, mohon izin. Bapak. Baik, perkenalkan, saya Hamzah Mutahari Ibu. Satker Hamzah. saya dari Man Purbalingga Ibu. Hamzah Man Purbalingga. Di, Oke, bertugas sebagai guru bimbingan konseling Ibu. guru BK. Di, Ya, Pak Hamzah tadi sebenarnya pantasnya kayaknya jadi Pak Kan Kemenak loh ini. Iya, jadi guruman rupanya ya. Oke, Ibu. Pak Hamzah. Sudah putra berapa? Saya belum menikah Ibu, Wah, sendiri. belum. Di, Ya, silakan Mbak-mbak, ibu-ibu yang ada di sini, Pak Hamzah dilarisi. Monggo. di matur nuwun Ibu. Ya.
Silakan berikutnya. Mohon izin, Bu. Silakan Perkenalkan, nama saya Himatul Aftina Mbak Hima. sebagai guru matematika di MAN 2 Kudus, Bu. Oke, Mbak Hima, panggilannya siapa? Hima juga boleh, Bu. Atina. Iya, dari MAN 2 Kudus. MAN 2 Kudus itu, oh di sini itu yang banyak itu MAN 1, MAN 1 Kudus ya. Ya. Dari Pak, siapa namanya? Ada Pak Falah, ada Pak, banyak kok teman-teman di sini yang istrinya ada di MAN Kudus ya, MAN 2 Kudus ya. Iya, Silahkan Bu. Mbak Ima, guru apa? Iya, guru matematika, Bu. Guru matematika. Oke. Mm-mm. Oke. Hidup ini nggak melulu hitungan ya Mbak ya. Bisa Iya, jadi Bu. di luar perhitungan ya. Ya, Jadi kan bagaimana? ada campur tangan Allah, Bu. Ya, sip. Mantap, Kutus, mantap. Ya, oke. Mbak Ima sudah siap dengan persiapan mengikuti latsar? Insya Allah siap, Bu. Sudah berapa lama jadi CPNS-nya? CPNS-nya Sebulan? baru mulai Juni, Bu, di Hmm. penyerahan SK-nya. Mm-mm. Oke, baru sekali. Oke, berikutnya terima kasih Mbak Ima. Makasih, Bu. Ya, Mm-mm. sama-sama. Masih ada lagi? Catatan saya kok baru 8. Ya, izin Bu saya. Silakan Pak. Perkenalkan nama saya Humaydi Khair, sekarang ditempatkan di Khair. KUA Nanggulan Kulon Progo. Nanggulan cedak omahku ya, Humaydi Oke. Sebagai penyuluh. Khair. Khair, Nanggulan Kulon Progo di KUA. Emang Oke. sudah nikah Pak? Berani-berani jadi pegawai KUA? Sudah. Oh, sudah. Putra berapa? Satu. Oh, putra 1. Istri berapa? Satu saja. Wedi ya, ya, istri 1. Baik, terima kasih. Pak Khair ya, semangat, selamat bergabung dan semangat terus. Oke, berikutnya 10. Yuk, Mohon izin kata Ibu. kita ke 10. Mohon izin Bu. Silakan Pak. Bapak, Oh. biar saya bisa melihat wajah Bapak secara keseluruhan, bisa diturunkan atau duduknya agak gimana? Kita Bu. mau tekan irung tok Iya. Mohon izin Bu. Ya, Mohon, silakan gitu mohon kan? izin Ibu. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Hafid Asyari dari Satker Kan Kemenak Kabupaten Kebumen sebagai peranata komputer Ibu. Oke, kabupaten, Kemenak kabupaten mana? Kebumen. Oh, Kebumen ya. Iya. Kebumen. Oke. Kebumennya itu, mana sih pantai ayah itu Kebumen bukan? Jadi Ibu, itu perbatasan Kali Cilacap. Oh iya. Oke, KUA sebagai apa? Peranata komputer itu. Peranata komputer. Iya. Iya. Jadi nanti simkah-simkah ngurusi aplikasi pernikahan gitu yang jadi kendala banyak ya. Piye daftar nikah gitu. Oke, ditunggu gebrakannya, perubahannya yang dibawa. Ya. Terima kasih Bu. 10 orang sudah semuanya atau ada yang terlewat? Sudah. Sudah ya, baik Bapak Ibu. Mohon izin untuk bisa mengawali kegiatan ini dengan Bapak Ibu kita minta untuk berkenalan tadi sudah saling mengenal. Kemudian yang kedua, apa yang Bapak Ibu bawa bekalnya di pertemuan ini dari pembacaan masing-masing. Mungkin kadarnya berbeda-beda. Ada yang sempat baca modul, ada yang baru katanya, ada yang belum sempat sama sekali, tapi bisa memperkirakan kira-kira apa sih menu yang akan Bapak Ibu lahap atau Bapak Ibu terima pada season kali ini. Mungkin modelnya
10 nilai itu nggak akan bisa kita bahas semuanya ya secara pertemuan tatap muka ini. Nanti mungkin satu atau dua dari 10 core value ini kita bahas. Kemudian yang lain bentuknya Bapak Ibu ini bisa membaca mandiri, diskusi. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu bisa mengambil nilai mana untuk diaplikasikan. Harapannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan menunggu dibacakan atau dibahas di forum bersama ini semuanya tuntas ya. Kadang-kadang eh, kita nggak akan selesai dari 10 nilai itu dalam satu pertemuan, dalam satu forum. Ya, tergantung bagaimana kita mengembangkannya atau berdiskusi tentang hal itu nanti sampai mana, sejauh mana. Nanti Bapak Ibu akan melanjutkan sendiri melalui pembahasan bisa dalam kelompok, bisa secara mandiri atau bentuk apapun yang Bapak Ibu bisa arrange bersama-sama dengan teman-teman. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Eh, kita akan mulai dari bentar. Nah, menyebutkan dulu, mungkin Bapak Ibu sudah ngintip sedikit di modul, ada apa namanya butir-butir atau apa namanya definisi atau penyebutan. Nah, materi dari agenda ini terdiri dari komponen apa saja. Kita sebutkan, boleh acak, boleh Bapak Ibu yang sudah tahu urutannya mau mengurutkan sesuai yang biasa berlaku ataupun sebenarnya itu tidak keharusan. Acak pun boleh. Kita mulai dulu dengan menyebutkan apa nama kompetensinya atau nama definisi dari bagian agenda 2 itu apa saja. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silahkan siapa yang mau mencoba. Itu membangun akronim dari kata berakhlak sendiri. Ya, nanti komponen itu kalau disatukan bisa membangun akronim dari berakhlak. Berakhlak apa sih? Tentu ber, ya, yang ditulis kecil, B-nya besar, itu kan biasanya menimbulkan pertanyaan. Kenapa kok kata berakhlak itu nggak sama dengan yang belakangnya, yang lainnya? Kok B-nya besar sendiri, ER-nya kecil? Karena itu satu bagian singkatan tersendiri, satu Nah, akhlak itu besar semuanya. Maka masing-masing A ada K, akronimnya apa? H, akronimnya apa? Terakhir K. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kalau kita hitung. Nah, bisa Bapak Ibu sebutkan bernya. Halo? Bernya Ibu, berorientasi bernya pelayanan. Iya, biar nggak ngantuk lah. Yuk, berorientasi pelayanan. A, akuntabel, Ibu. Akuntabel, akuntabel. K, Kompeten, kompeten, kompeten. H, harmoni, harmonis, harmonis. L, loyal, loyal. loyal, A, yang Adaptif, adaptif. Dan terakhir, kolaboratif. 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 Oke, ya semuanya sudah paham ini ya. Mau saya coba tes deh kalau gitu. Ya. Mm-mm. Saya minta, bentar. Saya minta Pak Fahmi. Ada Pak Fahmi? salah. Ada Bu. Iya, Pak Fahmi. Coba yang kelima apa Pak Fahmi dari akronim berakhlak itu?
Halo, Iya, Bu. ya, yang kelima. Halo, hilang. Loyal, Bu. Loyal, L ya, loyal. Oke, Iya, Pak Bu. Fahmi orang yang loyal? Alhamdulillah, insya Allah, Bu. Alhamdulillah, nanti terangkan lebih lanjut ya, nanti pada saatnya apa itu definisi dari loyal. Oke, terima kasih Pak Fahmi. Sama-sama, Ibu. Mbak Erlina ada Mbak Erlina? Ada Ibu. Iya, Mbak Erlina yang ketiga apa Mbak? Yang ketiga, Hmm, ayo ngitung jari sih. Ting, Kak. kompeten. Kompeten, kayak Kak, kompeten. Oke. Apa itu definisi dari kompeten? Kira-kira satu kata saja, satu kalimat. Kompeten itu meningkatkan kemampuan sama pengetahuan, Ibu. Oke, pengetahuan mampu, tahu ya, paham. Ya. Oke, punya kompeten. Oke. Selanjutnya siapa ya? Capcip, Bang Kuncup. Hmm, Pak Hafid. Mana Pak Hafid? Adakah? Iya, Pak Hafid. Wah, kena Pak Hafid lagi. Oke, tadi deh Pak Hafid. Sekarang Pak Hafid boleh di-share apa sih eh, berakhlak kayak yang terakhir? Nah, yang terakhir kolaboratif gitu. Apa itu? Dari pembacaan jenengan kolaboratif. Kolaboratif itu membangun kerjasama Mm-mm. dengan baik dan Mm-mm. sinergis. Oke, sinergitas ya, kerjasama. Oke, ya menyatukan kemampuan ya, saling melengkapi. Oke. eh Satu lagi saya minta Mbak Faradila. Mana Mbak Faradila? Iya, Ibu. Oke, yang belum apa Mbak disebutkan berarti? Selain yang sudah diterangkan teman-teman tadi, yang belum apa? Berorientasi pelayanan, Berorientasi akuntabel, pelayanan, apalagi akuntabel, akuntabel, harmonis, ada harmonis, yang belum satu lagi dan adaptif, Ibu. adaptif, luar biasa ya. Teman-teman ini rupanya cermat ya dalam mengikuti materi. Bapak Ibu semuanya sudah tahu sih artinya berakhlak itu apa, dari pembacaan jenengan akronimnya apa, masing-masing punya pemahaman ya. Jadi yang kita ketahui itu teorinya hanya nanti kita diminta untuk memberikan contoh. Ya, contoh dari butir-butir itu di tempat kerja Bapak Ibu seperti apa? Ya, misalnya akuntabel. Akuntabilitas di tempat kerja Bapak Ibu seperti apa sih yang sudah ada selama ini? Idealnya seperti apa? Oh, berarti ada diskrepansi atau kesenjangan antara keadaan yang ideal harusnya seperti ini dengan kenyataannya kok di tempat kerja seperti ini. Oh, berarti isu itu bisa diangkat menjadi bagian aktualisasi dan habituasi jenengan nanti. Misalnya gitu ya. Jadi berangkat dari nilai-nilai itu. Oh, ada diskrepansi. Oh, ada jurang perbedaan antara Dasolen dan Dasennya, antara kenyataan dan eh, teorinya. Seperti itu ya arahnya. Sehingga harapannya Bapak Ibu nanti bisa membawa perubahan ya menjadi keadaan seperti yang dimaksud atau harapan ideal. Oke. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Saya Ibu. Bisa, Oke. Ibu. Bu. Terima kasih. Oke, kita belajar definisinya menyebutkan Bapak Ibu sudah. Nah, di sini Bapak Ibu juga akan dimodul ya. Bapak Ibu akan diminta untuk membuat kalimat afirmasi. Ya, Bapak Ibu akan ada kalimat afirmasi. Misalnya, contoh ya. Yang pertama kan berorientasi pelayanan. Kalimat afirmasinya, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima
demi kepuasan masyarakat. Saya ulang ya sekali lagi, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kata kunci yang ada di sana adalah komitmen ya, berarti bersungguh-sungguh, berusaha bersungguh-sungguh, berjanji ya. Oke, berkomitmen bentar. Memberikan pelayanan prima ya, pelayanan yang terbaik, prima, terbaik, dan 3 itu tentu ada takarannya, ada batasannya. Bukan pelayanan tanpa batas ya, tapi kalau sudah Bapak Ibu bisa mengukur atau memberikan batasan, oh sampai kepuasan masyarakat, oh ada tingkat kepuasan yang tersampaikan atau terpenuhi. Maka Bapak Ibu di sini berarti sudah berorientasi pada kebutuhan atau kepentingan stakeholder. Berorientasi pelayanan pertama. Yang kedua adalah akuntabilitas. Ya, akuntabilitas. Akuntabilitas itu dari kata apa, Bapak Ibu? Apa namanya penyusunnya? Account, akun, dan able. Account and able. Akuntabel. Account itu apa? Dihitung. Dihitung, dapat dilihat, dapat ditimbang, dapat diukur ya. Able ya. Kata kuncinya apa namanya? Kalimat afirmasi yang biasa dibentuk atau disusun dari dasar atau fundamental akuntabel adalah kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kalau tadi berorientasi pelayanan, kata kuncinya adalah kepuasan masyarakat atau stakeholder. Kalau akuntabel, kepercayaan, amanah. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan. Ya, jadi akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. Dititipi barang 10, maka kembali 10. Bukan dititipi 10, kembali 8. Yang 2 entah kemana. Ditilep, nah berarti itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Akun dan able dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, kompeten. Ya. Kompeten itu adalah mengembangkan kapabilitas sebaik mungkin dengan cara terus belajar. Maka kalimat afirmasi atau jargon yang bisa dikembangkan terkait dengan kompetensi ini biasanya terkait dengan kontinuitasnya. Kami belajar terus-menerus dalam mengembangkan kapabilitas kami. Ya. Kami terus belajar dalam mengembangkan kapabilitas. Ya. Kami akan mengembangkan kemampuan sebaik-baiknya ya, terus-menerus dan kami belajar dari berbagai pihak, entah itu komponen yang terbawah, yang kira-kira bukan elit dalam bidang pekerjaan jenengan, maka jenengan tetap bisa belajar apapun dari situ ya. Ya, bisa dari mana saja. Alam tak kambang apa? Dulu itu jargonnya alam tak kambang jadi guru ya. Bapak Ibu masih ingat? Alam tak kambang jadi guru. Jadi belajar itu bisa dari mana saja, kapan saja, di mana saja. Oke, berikutnya adalah harmonis. Harmonis itu ditandai dengan apa, Bapak Ibu? Kira-kira. Kalau disebut keluarga yang harmonis apa? Gandengan tangan terus? Rukun, saling pengertian. Rukun, ya. Rukun, betul. Saling peduli. Apalagi menghargai perbedaan. Oke. Yang tinggi mau merendah, yang apa? Yang kurang bisa menyamakan langkah dan seterusnya sehingga bisa menjadi satu kepaduan ya, harmonisasi. Harmonis itu rukun
ya, saling peduli, saling menghargai perbedaan. Bagaimana nilai-nilai harmonis ini nanti diterapkan di tempat kerja Bapak Ibu? Nilai harmonisasi apa yang eh, kurang, misalnya nilai harmonis, apakah kurang, seperti apa mengembangkannya, dan apakah Bapak Ibu punya agenda khusus terkait dengan membina harmonisasi di tempat kerja dan seterusnya. Yang berikutnya adalah loyal, ya, loyal, setia, ya. Di sini sebagai CPNS, sebagai abdi negara yang baru dilantik, baru sebulan ini Bapak Ibu tentu loyalitasnya sangat tinggi. Maka Bapak Ibu nanti diminta untuk mengutamakan kepentingan negara, masyarakat, bangsa di atas kepentingan pribadi. Misalnya, bagi Bapak Ibu yang dosen nih, diminta untuk ngajar atau bimbingan mahasiswa di jam libur atau di hari-hari non kerja, ya, maka panggilan dari kepentingan bersama Bapak Ibu mungkin harus diutamakan. Bagi Bapak Ibu penghulu, kok diminta menikahkan di luar jam-jam. Nah, bagaimana panggilan ini mungkin bisa saling dipahami bahwa kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan tugas itu melebihi kepentingan pribadi. Itu ada dasarnya atau modalnya sifat loyal, ya, atau sikap dari loyalitas yang muncul di dalam diri Bapak Ibu. Berikutnya adalah A yang hampir ujung apa A? Adaptif, Bu. Adaptif. Adaptif, Bu. Alhamdulillah ada yang jawab ya. Saya kira saya monolognya. Oke, adaptif ya. Adaptif itu berarti apa? Menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Sekarang sudah era milenial atau 550 ya. Sudah sampai 5 apa 6 bahkan. Itu sudah eranya milenial, eranya sudah berubah, tentu banyak inovasi ini terkait dengan proyek Bapak Ibu atau bidang tugas Bapak Ibu. Yang dulu surat menyurat manual, bagaimana Bapak Ibu menggunakan aplikasi, nek mulang biyen harus tatap muka, sekarang menggunakan platform ya, digital. Nah, bagaimana nanti adaptasi ini bisa Bapak Ibu bawa perubahannya ke tempat kerja, Bapak Ibu bisa terapkan inovasi-inovasi yang ada dan antusiasme dalam mengikuti perubahan atau pergerakan zaman ini menjadi salah satu yang menjiwai diri Bapak Ibu setelah mengikuti pasar ini. Mungkin terbersit dalam apa sanubari Bapak Ibu benar Bapak Ibu mungkin selama ini ada perubahan yang harus dibikin, harus dibuat dalam bidang tugas saya sebagai misalnya dosen kok cuman begini saja, bagaimana dengan platform yang baru ini atau sebagai penghulu, sebagai penyuluh, sebagai bidang umum di apa namanya di kepegawaian di eh, Kemenak. Nah, Bapak Ibu punya ide-ide. Nah, sekarang waktunya untuk menuangkan ide itu dengan proyek perubahan atau agenda di Latsar ini bisa Bapak Ibu nanti membenahi apa yang belum tepat di tempat kerja Bapak Ibu terkait dengan penggunaan teknologi biasanya atau adaptif ini terkait dengan penggunaan teknologi, penggunaan platform baru atau aplikasi baru. Yang terakhir adalah kolaboratif, bekerja sama ya. Apapun gadgetnya, apapun aplikasinya, kalau SDM-nya manusianya itu tidak dibangun dengan baik, rasa kolaborasinya tidak bagus, maka yang terjadi adalah napsi-napsi ya. Jadi sendiri-sendirilah. Aku maju pertama, aku unggul kelihatan brilian, tapi di sini ASN kita adalah kerja bareng, kerja kelompok. Karena itu kolaboratif, kerjasama, sinergitas antar bagian, antar instansi itu harus selalu dibangun. Bagaimana bagian umum
berkaitan dengan bagian arsip, berkaitan dengan humas, berkaitan dengan bagian bahkan sampai ke pojok-pojok belakang ini kolaborasinya dibangun seperti apa. Ya, sudut-sudut kantor kita harus ikut nyengkuyung dari kegiatan yang ada di agenda 2 ini. Ya, jadi bagaimana Bapak Ibu nanti bisa menunjukkan kolaborasi dari instansi Bapak Ibu sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan agent-agent atau apa namanya unsur-unsur yang terkait kontribusinya akan kelihatan seperti apa. Jadi ini agenda 2 itu berkutat di core value ini, di mana nanti core value ini tidak berdiri sendiri, tapi di tempat tugas Bapak Ibu bisa multi ya. Jadi tidak hanya satu core value, tidak hanya 2, tapi mungkin bisa Bapak Ibu amati. Oh, ini yang sudah menonjol ada 3 unsur ini. Yang kurang ada unsur ini dan ini. Nah, bagaimana semua unsur nanti harapannya bisa muncul di tempat kerja Bapak Ibu dan berjalan dengan baik, harmonis semuanya ya. Oke, namun sebagai apa ya pencermatan di bekal untuk habituasi dan aktualisasi nanti jenengan berdasarkan nilai ini menjadi inspirasi tidak harus semua ya, minimal 1 nilai yang menjadi dasar jenengan mengambil satu isu atau permasalahan yang diangkat, yang menonjol yang bagian mana ya. Oke, ini kembali lagi tadi ke berorientasi pelayanan yang ada misalnya terkait dengan pelayanan prima, dengan birokrasi yang berkualitas, dengan prinsip perilaku sebagai pelayan publik. Jadi ini semuanya apa namanya yang mewarnai dari berorientasi pelayanan. Nanti Bapak Ibu selalu diingatkan bahwa jenengan itu sebagai pelayan masyarakat atau pelayanan publik. Jadi apa sih orientasi yang diharapkan, perilaku seperti apa yang harusnya tercermin ya. Nanti ada tantangannya apa, baik itu dari internal instansi Bapak Ibu maupun dari masyarakat, dari atasan, dari media yang ada atau dari perangkat yang ada dalam memberikan pelayanan yang baik itu terkendala apa-apa saja. Oke. Berikutnya, akuntabel itu terkait dengan layanan publik. Kemudian Bapak Ibu perilaku-perilaku yang menyinggung atau bertentangan dengan akuntabilitas, misalnya korupsi, baik korupsi waktu, korupsi barang, BMN. Korupsi waktu itu guru cukup banyak loh ya fenomenanya. Misalnya jam ngajarnya harusnya sampai jam 2 siang, ternyata harus keluar ke pasar dulu mengantar siapa anaknya apa itu termasuk sudah korup. Nah, ini bertentangan dengan nilai-nilai akuntabilitas. Walaupun kecil, sepele, tapi hal-hal ini sering kita lakukan ya. Belum korupsi spidol, korupsi apa ya, kapur, tulis ya, korupsi kertas ya. Apapun yang sekecil apapun yang terkait dengan akuntabilitas kira-kira seperti apa nanti kasus-kasus yang bisa Bapak Ibu angkat dalam perilaku akuntabel. Di sini juga nanti dihadapkan dengan konflik kepentingan ya, konflik kepentingan. Jadi beberapa itu bagaimana Bapak Ibu menyikapi kepentingan-kepentingan yang ada. Misalnya jenengan bagian BMN atau bagian Pranata komputer tadi ya, harusnya kan komputer ini atau sumber daya yang jenengan hadapi, jenengan pakai ini milik negara digunakan untuk kepentingan publik atau kepentingan negara atau kepentingan yang terkait dengan tusin jenengan. Tapi oleh berbagai pihak mungkin ada aktor-aktor tentu yang meminta, oh Mas, tolong bikinkan khotbah Mas, khotbah Jumat saya gitu.
Nah, padahal itu kepentingan pribadi. Bagaimana akuntabilitas dari seorang apa ya namanya humas atau peranata komputer atau staf sekretaris ini menyikapi keinginan atau tadi permintaan dari pihak-pihak yang bertentangan dengan akuntabilitas tadi. Oke, berikutnya kompetensi ya. Kompetensi Bapak Ibu eh, sudah sudah familiar dengan yang namanya bahwa sekarang kita berada di apa namanya era yang menuntut adanya merit system yaitu yang sesuai dengan kompetensinya dan akuntabel ya, yang terlihat terpantau apa namanya ter eh, ya ya harus disesuaikan dengan betul-betul kompetensinya harus pas gitu ya, kebijakan-kebijakan banyak sekali aturan-aturan yang menuntut kita sesuai dengan kompetensi bidang tugas kita. Jadi bagi Bapak Ibu yang merasa bahwa oh sebenarnya saya nggak passion saya di bidang ini. Nah, tuntutan kompetensi Bapak Ibu harus meningkatkan ya kemampuan Bapak Ibu terkait dengan bidang tugas. Terus saiki wis SK-ne misalnya ora pengen jadi guru ya. Tapi Bapak Ibu sudah CPNS dan jadi guru sekarang. Maka mau tidak mau Bapak Ibu harus mendalami. Jane pengennya jadi dokter, neng ketompone jadi guru neng Kemenak ya. Maka Bapak Ibu harus melupakan ya, misalnya keinginan yang kemarin-kemarin tidak uh, tidak di apa namanya tidak terpenuhi atau tidak terjadi. Sekarang ya Bapak Ibu harus merit sistemnya sudah mengacu pada tusi yang sekarang sebagai guru. Jadi bagaimana guru yang baik, kemudian bagaimana mengajar yang baik, bagaimana bahan ajar yang baik, kemudian aplikasi-aplikasi atau perangkat apa yang harus dikuasai ya untuk mendukung pekerjaan guru itu harus harus digali. Yang pengen jadi dokter kemarin ya wis dilupakan atau dialihkan ya perhatiannya sekarang bagaimana meningkatkan kompetensi bidang tugas saya. Ya, di sini Bapak Ibu meningkatkan kompetensi itu bisa belajar sendiri maupun belajar dari best practice dari orang lain, dari senior itu bagaimana kita membina atau membangun hubungan untuk meningkatkan kemampuan kita ya. Belajar dari pengalaman-pengalaman terdahulu. Nih, berikutnya adalah habis kompeten loyal ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada Harmonis dulu, Bu. dalam Harmonis dulu, Bu. oh ya harmonis bener kelewatan satu ya. Oke. Harmonis berarti nggak ngantuk ya Bapak ya. Terima kasih harmonis. Bagaimana Bapak Ibu nanti dengan rasa yang harmonis, dengan kebersamaan, kerukunan, kebangsaan, pokoknya sama-sama rukun, tentram, damai itu dibangun untuk menghasilkan suasana yang kondusif ya. Oke, jadi membangun harmonisasi itu membangun persatuan dan kesatuan, membangun rasa kebersamaan walaupun Bhinneka Tunggal Ika, aneka ragam, asalnya ada yang dari ngapak-ngapak, ada yang dari Jawa, Solo, ada yang dari Klaten, ada yang dari ini, tapi ditugaskan tetap di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Bapak Ibu dengan mungkin kebiasaannya, adat istiadatnya di daerah masing-masing, kita bisa menyesuaikan diri ya dengan lingkungan yang ada. Kebiasaan di tempat dulu asalnya mungkin nggak seperti itu, tapi di tempat yang baru harus bisa Bapak Ibu membangun rasa kebersamaan, rasa apa ya, harmonisasi, rasa kesejukan
di tempat yang baru ya, mewujudkan suasana yang harmonis di lingkungan kerja dan memberikan layanan yang terbaik, senyum ramah kepada masyarakat ya. Ini terkait dengan harmonisasi. Kemudian loyal, Bapak Ibu, loyal, perilaku loyal ini ya, mengaktualisasikan yang apa yang sudah Bapak Ibu pelajari saat bela negara, ya, loyalitas pada NKRI, ya, wawasan kebangsaan, Bapak Ibu mungkin bagaimana menjadi ASN yang baik, yang punya wawasan kebangsaan nasionalisme tinggi, bagaimana Bapak Ibu mengejawantahkan nilai-nilai luhur butir-butir Pancasila ini dalam diri Bapak Ibu. Nah, pengen disebut loyal neng upacara bendera wer atau melu apel pagi we jarang ikut gitu ya, mungkin telat terus atau skip karena berbagai alasan. Nah, loyalitasnya nanti bisa dipertanggungjawabkan atau tidak di sini ya. Jadi Bapak Ibu akan terlihat. Maka sebagai generasi baru, tenaga-tenaga baru, maka loyalitas pada NKRI, pada Pancasila, pada negara kita tunjukkan. Wah, kan sekarang kalau hari besar apa peringatan hari-hari nasional, hari tanggal merah itu kan upacara ya Bapak Ibu ya. Harus datang ke tempat kerja Bapak Ibu atau bisa di instansi yang terdekat dengan tempat tinggal kalau pas hari libur ada upacara. Misalnya hari kesaktian Pancasila, hari apa gitu Bapak Ibu biasanya upacara nggak di instansi Bapak Ibu? Kalau hari besar biasanya ke Kemenaknya Ibu. Oh, harus datangkan kemana? Kantor Mungkin agak kecamatan. sedikit berbeda ya kalau di Balai Diklat di tempat kami itu harus upacara, Bapak Ibu harus mengikuti upacara dengan didokumentasikan, tapi tidak harus keharusan ada di kantor di Semarang ya. Jadi kita misalnya bisa gabung dengan instansi pemerintah yang menyelenggarakan upacara terdekat dengan tempat tinggal. Kalau pas hari libur loh ya. Upacara kok hari kesaktian Pancasila hari Minggu. Lah, nggak harus ngoyo-ngoyo, nggak harus datang ke Semarang, ke tempat kerja, ke Balai Diklat, tapi harus tetap ikut upacaranya. Ya, dibuktikan dengan nanti foto atau screenshot Bapak Ibu pernah ikut upacara di Kemenak mana gitu. Maka di sini loyalitas itu teruji ya. Ikut upacara, ikut ini walaupun di tempat mana saja yang menyelenggarakan tetap di bumi Indonesia kayak gitu. Ada yang pernah punya kasus sama dengan yang di kebijakan yang ada di Balai Diklat? Atau harus datang ke kantor Bapak Ibu selama sebulan ini? Ya, karena mungkin masih Nah, baru Ibu ya. Jadi masih paling baru Bu. Belum pernah, kemarin belum ada Belum. pengalaman. Belum. belum ada Ibu. Ya. Nanti suatu saat Bapak Ibu akan menemui itu fenomena. Mungkin ada yang harus ke kantor, ada yang bisa gabung di tempat lain. Tapi ingat bahwa Bapak Ibu itu harus apapun tempatnya harus menunjukkan loyalitas pada NKRI. Tuh, jadi mana saja siap. Oke. Aduh, masih dua lagi. Semangat, semangat. Ya, oke. Adaptif Bapak Ibu itu harus Bapak Ibu beradaptasi, harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, terutama di sini dengan birokrasi-birokrasi pergeseran yang ada, perubahan-perubahan di tempat kerja Bapak Ibu terkait dengan perilaku adaptif ini menghadapi VUCA. Apa VUCA itu? Oh, Full keadaan yang berubah dengan cepat ya. Vulnerable apa singkatannya lupa, nanti dicari ya Bapak Ibu bahwa artinya kita itu menghadapi dunia yang gampang sekali berubah, cair sekali ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa menjadi
sosok-sosok yang mudah beradaptasi. Ora aku masih seperti yang dulu gitu ya, tapi bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, dengan perubahan yang cepat ya, dengan perubahan yang cepat. Bagaimana tuntutan Bapak Ibu sebagai ASN, sebagai pelayanan publik ini dihadapkan dengan perubahan-perubahan ya. Oke. Terakhir adalah kolaboratif ya. Kolaboratif ini adalah sinergitas Bapak Ibu bagian dari satu pihak ya, nanti penyelenggara pemerintah itu satu pihak. Nah, banyak sekali pihak yang terlibat. Ada masyarakat, ada stakeholder, ada apa namanya konsumen kita, ada NGO, mungkin ada pengamat di luar arena dan seterusnya. Bagaimana semua pihak ini berkolaborasi dalam mendukung program kita, dalam mensukseskan agenda-agenda atau program-program kita. Seperti contoh mudahnya, guru kolaboratifnya atau kolaborasinya tentu dengan pihak kepala madrasah, dengan rekan sejawat, dengan orang tua siswa, dengan siswanya, misalnya atau dengan siapapun pihak luar, misalnya yang digandeng oleh Bapak Ibu guru, misalnya mau ada pengajar luar, ada siapa. Nah, banyak sekali pihak-pihak yang terlibat. Dari penyuluh, penghulu, nanti menggandeng pihak-pihak siapa saja. Mungkin dari penghulu ada sesama rekan penghulu, ada kan Kemenak, ada siapa pihak kelurahan atau pemerintah, instansi pemerintah yang terkait, siapapun yang bisa apa mendukung program-program jenengan itu masuk dalam lingkaran kolaborasi kita ya. Nah, bagaimana kita selama ini membangun silaturahim? Bagaimana selama ini kita membangun apa namanya jalinan tadi kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait? Apakah mungkin ada kita meneruskan MOU atau agenda perjanjian kerja yang ada, atau kita punya terobosan baru, atau kita punya eh, apa namanya ide-ide baru untuk kerjasama, monggo silahkan terkait dengan kolaborasi ini. Tapi ujung-ujungnya dari kolaborasi ini adalah tadi peningkatan atau pemenuhan kepentingan bersama yang lebih baik. Buat apa kita melakukan kolaborasi? Kita terbebani dengan jaringan-jaringan kerja yang baru kalau itu tidak untuk nilai plus, tidak mencapai kelebihan dari yang sebelumnya ya, buat apa? Jadi kolaborasi di sini harus ada nilai tambah yang diperoleh. Jadi dari kerjasama itu apa sih manfaatnya untuk kita ya? Apa manfaatnya? Apa namanya? Keuntungan yang bisa kita dapatkan. Tentu keuntungan tadi jangka pendek, jangka panjang beda-beda ya. Nah, itu bisa kita apa namanya bisa kita bicarakan, bisa kita rembuk, bisa diskusikan dengan pihak-pihak yang saling membina hubungan dengan kita. Nanti maka akan terwujud yang namanya whole government ya. Jadi semuanya bisa bersama-sama maju mencapai tujuan yang lebih efektif. Dan tentu saja kolaborasi yang terpenting di sini antara pemerintah dan jenengan. Misalnya sebagai penghulu, maka apa kaitan antara tusi jenengan sebagai penghulu dengan kebijakan pemerintah terkait dengan kepenghuluan, misalnya gitu. Yang guru apa sih kebijakan-kebijakan pemerintah ini terkait dengan guru ini apa untuk meningkatkan kepentingan pribadi gurunya. Maka Bapak Ibu nanti em, mulai memikirkan kolaborasinya apa. Itu Bapak Ibu 10 apa ya? Semua butirnya sudah kami sampaikan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan?
nanti dimantapkan lagi dengan contoh-contoh yang ada di modul ya. Bapak Ibu baca lebih lanjut, kira-kira seperti apa penjelasan lebih lanjutnya atau lebih menyeluruhnya. Semua nilai sudah Bapak Ibu pahami, tinggal peresapan dalam tempat kerja Bapak Ibu. Tidak perlu dihafalkan si nilai itu, tapi nanti dicari benang merahnya di tempat kerja masing-masing. Gitu. Nanti hubungannya nilai-nilai itu kalau sudah diresapi, dipahami, baru dicari nanti akan ada diksinya di rancangan aktualisasi jenengan. Muncullah ide ini yang mengangkat core value ini, misalnya gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Saya izin bertanya, Ibu. Ya, silakan sebentar saya stop share dulu sebentar. Oh, saya tutup dulu. Gimana, Bapak? Mau izin bertanya, Ibu, terkait dengan tadi whole government gitu. Whole government. Ya, itu Itu nanti ya, lebih lanjut tentang whole government ada di agenda 3 ya, Pak. belum sekarang ini. Iya. Kesuwen itu. Nilai-nilai berakhlak lebih fokus di agenda 2. Nanti Bapak Ibu yang whole government, ada yang smart ASN, itu ada di agenda 3. Iya, sudah nggak sabar rupanya ya. Oke, bagus Iya, untuk tadi menunjukkan soalnya kemajuan jangan berpikir ya. nyebutin itu jadi pengen tahu dulu itu apa. Iya, apa itu esensi ya. Nanti eh, porsinya masing-masing nanti enggak saya salah ngomong dengan yang di agenda 3 ya, overlap. Silahkan Bapak Ibu yang terkait khususnya dengan agenda 2. Wih, maaf ada telepon. Halo, Mbak Irma gimana? Oh, enggak, saya enggak buka TBI, gimana? Mm-mm, 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 mm-mm. Kebetulan, mm-mm. Kebetulan ini saya kan ngajarnya cuma satu sesi. Ini ngajar agenda 2 yang pertemuan pertama. Setelah ngajar ini selesai, nggih. Setelah ngajar ini selesai, saya bisa di situ atau enggak harus nunggu jam 3 kan? Mm-mm. Oh ya, Bu Wana kebetulan bareng saya nih di ruang WI. Oh iya, siap siap. Nggih, nggih, saya siap nggih. Siap nggih, insya Allah nggih. Oke, makasih Mbak Irma. Nggih, 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 nggih. Waalaikumsalam. Halo, nggih, masih bersama kami Bapak Ibu? Masih, Bu. Oh iya, oke. Baik, Bapak Ibu semua core value kira-kira sudah saya sebutkan satu persatu. Nanti Bapak Ibu pendalaman dalam membaca modul, Bapak Ibu juga bisa menggali eksplorasi bagaimana penerapan itu di tempat kerja masing-masing ya. Jadi contoh dari misalnya berorientasi pelayanan di bidang petugas saya itu apa? Ya, nanti itu dijadikan bahan diskusi untuk pertemuan selanjutnya. Ya, kendalanya apa? Mungkin selama ini yang menonjol fenomenanya apa? Misalnya belum pernah bisa terpenuhi Bu akuntabilitas di tempat kerja saya, misalnya apa gitu. Nggak apa-apa, Bapak Ibu, nggak usah sungkan khawatir nanti ada yang melaporkan atau apa gitu ya. Kadang kan masih takut-takut untuk melaporkan atau menyampaikan fenomena yang ada. Hmm, gitu. Kalau misalnya eh, Bapak Ibu belum bisa mencermati dari hasil apa namanya dari hasil pengamatan jenengan, mungkin jenengan bisa
menyampaikan katanya teman saya Bu, gitu kan? Kan jenengan baru sebulan. Nah, mungkin dari sebulan itu pernah ngobrol-ngobrol dengan temennya. Ya, walaupun jenengan tidak menemukan data primer sendiri dari jenengannya, versi jenengan, tapi data sekunder dari teman jenengan bisa jadikan bahan bahwa ada fenomena ini di kantor saya yang kira-kira saya akan angkat menjadi tema yang menarik nanti terkait dengan akuntabilitas misalnya. Atau saya tertarik dengan orientasi pelayanan yang kurang, misalnya gitu ya. Besok kita akan lebih lanjut lagi berbicara tentang core value ini. Gimana? Ada mau yang ditambahkan, masukan atau usul? Ngobrol-ngobrol aja Bu, cerita-cerita, nyanyi-nyanyi aja, nggak usah membahas tempat kerja lah Bu. Saya belum tahu misalnya gitu. Ayo jangan diem aja toh, saya nggak tahu keinginan jenengan. Eh, mau tanya Bu, Iya boleh, untuk jangan yang susah-susah ya. untuk modul yang tadi akan dikirimkan di BLC atau tidak ya Bu? Loh, modulnya itu sejak awal sudah ada loh. Di Bapak Ibu sudah punya kan di PLC sudah bisa diakses. PLC-nya kemarin sempat trouble. Ya, Bapak Ibu sudah bisa akses PLC belum? Sudah, Bu. Ada yang Ya, modulnya yang sudah ada sudah, kan? ada yang belum akses Bu. Tapi Untuk kalau yang hari ini sudah nggak bisa, bisa masuk BLC, Bu. Hari ini Ya, kalau saya yang Iya, Bu. kemarin-kemarin Betul, sudah Bu. punya Masih. modulnya. Tapi sepertinya untuk modul yang ini kemarin sudah ada di MOOC kalau Iya, tidak salah. betul sekali. Emosi juga sudah ada. Bapak Ibu, anulah bangun kolaborasi dalam kelas lah, dalam kelompok ya. Bagi yang belum punya nanti teman yang sudah punya legowo atau baik hati investasi sedekah ya. Share-share. Ini teman-teman bagi yang masih terlalu sibuk ngajar, belum sempat download modul ini saya punya. Silahkan gitu ya. Dibangun ya kebersamaannya. Baik, Modul, Bu. nggih, modul bisa diakses ya di BLC ataupun di Kolabjar. Bapak Ibu yang sudah bisa mengakses, Bapak Ibu bisa baca-baca modulnya dengan lebih baik. Kalau modul nggak masalah, ya. Untuk penugasan besok aja deh kan masih ada. Ini kan baru pertemuan pertama. Pertemuan kedua nanti ada penugasan individu maupun kelompok untuk Bapak Ibu, tapi nanti dilihatnya boleh nanti. Spill-spill tugas, spill ya, spill aja ya. Siap-siap, tapi masih ada kesempatan besok juga sebentar. Sebentar, tugasnya bentar, bentar, tak bukanya. Penugasan agenda 2. Ya, nanti boleh dicatat ya, Bapak Ibu. Tugasnya belum akan diberikan saat ini, wong baru pertemuan pertama ya. Tapi untuk mengingatkan, nanti ada tugas untuk agenda 2 itu ada 3 tugas. 3 tugas masing-masing individu, kelompok, individu, kelompok, individu, kelompok. Jadi semuanya ada 6 ya. Oke, yang pertama itu terkait dengan learning journal saja ya, secara individu. Learning journal itu tentang pembelajaran yang Bapak Ibu terima secara sinkronus ya. Sinkronus learning journal pembelajaran sinkronus. Kemudian Bapak Ibu, individu yang kedua itu learning journal pembelajaran asinkronus. Ya, jadi pembacaan Bapak Ibu asinkronus itu seperti apa? Kemudian yang ketiga, tugas individu yang ketiga, Bapak Ibu nanti akan membuat namanya matrik isu.
Kalau namanya matrik, nanti bentuknya kotak-kotak ya. Ada kolom-kolom yang harus diisi, kotak-kotaknya nanti berupa matrik isu. Itu yang individu ada 3 ya. Besok akan kita berikan. Sekarang mikir sih teorinya atau bacaannya dulu dibaca. Itu 3 tugas individu, kemudian siap-siap tugas kelompok ya. Tugas kelompok itu juga ada 3 ya. Tugas kelompok itu ada 3. Nanti adalah yang pertama terkait dengan video role model ya. Video role model yang nilai berakhlak. Tadi kan butir-butir nilainya ada macam-macam tadi sudah kita singgung. Maka Bapak Ibu pilih video siapa sih orang yang menunjukkan salah satu atau salah 2 dari nilai tadi, core value berakhlak tadi, sosoknya dimiliki oleh siapa. Bikin video singkat atau rekam video siapa. Kemudian benchmarking. Bapak Ibu benchmarkingnya nilai berakhlaknya seperti apa. Benchmarking itu pengimbasan ya. Bagaimana Bapak Ibu mengimbaskan benchmarking nilai-nilai berakhlaknya kepada rekan sejawat, kepada lingkungan kerja Bapak Ibu seperti apa. Dan yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu bikin infografis, pamflet, eh, apapun ya kayak gitu, infografis lah, yang terkait dengan nilai berakhlak ini. Apakah infografisnya mau nilai-nilai tadi dibikin infografis yang baik, boleh dengan ada tokohnya tadi dituliskan atau dicantumkan di tengahnya bahwa dia mencerminkan nilai-nilai itu, atau infografis yang terkait dengan pelayanan yang berakhlak atau mencerminkan berakhlak di tempat kerja Bapak Ibu. Jadi infografisnya berupa summary materi info berakhlak bisa, atau infografisnya berupa alur layanan jenengan yang berakhlaknya. Itu nanti besok lebih jelasnya akan kita sampaikan saat pertemuan berikutnya. Yang pertama ini Bapak Ibu cukup untuk peresapan dan pengendapan dulu nilai-nilai berakhlak sambil memikirkan isu-isu apa yang menurut Bapak Ibu terkait dengan value-nya, kemudian nanti kasus-kasus apa yang muncul terkait dengan penerapan value juga. Gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk pertemuan pertama ini bisa di-keep, bisa diterima. Mohon izin Ibu bertanya, memperjelas saja. Nggih. Berarti untuk hari ini kita tugasnya hanya mencari isu-isu yang berkaitan dengan apa tadi nilai berakhlak tadi ya Bu ya. Untuk di lingkungan kerja itu bagaimana Ibu? Iya, Atau tentu umum di saja? lingkungan kerja masing-masing aja biar iya. lebih nyaman, lebih enak ngomongnya ya bahannya. Oke. Tapi 3 tugas nanti insya Allah sudah bisa dilihat ya di BLC ataupun di aplikasi jenengan. Nanti untuk kalau mau di-spill dulu boleh, tapi untuk hari ini lebih ke apa namanya contoh atau penerapan untuk dibahas besok ya. Ya Mas, gitu? Gitu. Nggih. Soalnya di PLC belum ada materi, juga belum ada apa namanya tugas-tugasnya belum muncul begitu Ibu. Jadi kita makanya pertanyaan kita habis ini berarti hanya mencari isu saja atau bagaimana? Oh, nggih. Nanti saya cek ke panitia untuk BLC-nya, nggih. Nggih. Untuk sementara itu ya, Bapak Ibu Terima ya. kasih Bu. Nggih, nggih. Kita masih ketemu lagi nih baru pertemuan pertama, besok masih bisa kita kuatkan lagi untuk pertemuan selanjutnya. Yang jelas siapkan orean di kertas Bapak Ibu 10 nilai ini semuanya, bagaimana penerapannya di tempat kerja Bapak Ibu. Gitu, cukup ya. Iya, Bu. Saya kira untuk mohon izin saya akan ke kelas berikutnya. Kalau begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Ibu. banyak Ibu. Ye. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Bu kasih, Bu. Lilia. Ya. Ya. Bu Lilia sudah ditunggu di kelompok 3. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini materi hari ini sampai jam sekian ya untuk kelompok 2 ini ya. Untuk berikutnya kami akan masuk di kelompok 3. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan room ini silakan untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Ya Bapak Ibu ya. Bagus, izin bertanya Ya. bagus. Mohon Ya. maaf. Saya akan meninggalkan room ini. Terima kasih. Semoga ini menjadi pembelajaran hari ini yang sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Iya, sami-sami.